setelah kita membahas investment decision criteria yang pertama NPV, kita akan membahas yang kedua yaitu payback period. Jadi di rules yang kedua ini atau decision criteria yang kedua ini dia membahas seberapa lama sih kita bisa balik modal dari cost yang kita keluarkan di awal. Jadi kayak kalau kita ngeluarin modal segini, berapa lama tuh kita bisa merecovery modal atau cost yang kita keluarkan di awal tersebut, menutupinnya dari future cash flow. Nah, sebenarnya konsep payback period ini adalah salah satu ukuran dari break even ya, break even. Jadi kayak berapa lama kita bisa mencapai kondisi break even. Nah, bagaimana cara untuk menghitung payback? Yang pertama seperti tadi NPV, kita mengestimasi cash flow-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, kita kurangi future cash flow-nya dari initial cost yang kita keluarkan di awal sampai initial investment itu bisa kita recover, bisa kita tutupin semuanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutupi initial investment tersebut. Nah, decision rules-nya apa? Ambil atau terima proyek tersebut ketika payback periodnya kurang dari nilai yang sudah kita tentukan di awal. Nah, jadi kayak manajemen itu punya keputusan sendiri, dia akan menerima proyek itu kalau misalnya paybacknya taruhlah 2 tahun atau misalnya paybacknya 3 tahun. Nah, kalau kita hitung nih payback period dari suatu proyek itu kurang dari limit yang sudah ditentukan oleh si manajemen, nah berarti kita akan menerima proyek tersebut. Jadi waktu balik modalnya lebih cepat dibandingkan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Nah, sekarang kita akan hitung ya, masih dengan contoh yang sama, ada 3 tahun ya di sini umur proyeknya. Kemudian asumsikan bahwa kita akan menerima proyek tersebut ketika paybacknya itu dalam waktu 2 tahun. Jadi manajemen itu sudah melimitasi bahwa payback yang diizinkan itu hanya 2 tahun. Oke, sekarang kita cek ya. Ini costnya 165.000. Nah, kita hitung paybacknya. Tahun pertama 165.000 ini yang ketutup berapa? Yang ketutup dikurangi 63.120. Nah, berarti masih butuh atau costnya itu masih nyisa 101.880. Tahun kedua 101.880 ini yang sudah di recovery adalah 70.800 sesuai dengan cash flow tahun kedua. Nah, masih kurang 31.080. Nah, tahun ketiga 31.080 kekurangan yang di tahun kedua ini dikurangi dengan 91.080 minus 60.000. Nah, berarti sudah di recovery dan sudah ada positif cash flow yang melebihi initial outlay kita atau initial investmentnya sebesar 60.000. Nah, jadi project payback-nya itu kurang lebih di tahun ketiga. Lebih tepatnya kapan? Lebih tepatnya 2 ditambah, kenapa 2? Karena dia kan mulai tertutup semua di tahun ketiga kan. Nah, jadi lebih dari tahun keduanya berapa sih kan sebelum mencapai tahun ketiga nih. Berarti kita mulai dengan tahun kedua ditambah. Nah, berapa nih jumlah yang belum ketutup? Jumlah yang belum ketutup adalah 31.080 di sini. Nah, dibagi atau diproporsikan dengan cash flow yang diterima di tahun ketiga. Nah, jadi 31.080 ini dia diproporsikan terhadap cash flow yang diterima di tahun ketiga di sini. Jadi 31.080 dibagi 91.080 itu 2,34 tahun, atau ini sepertiga tahun ya, sepertiga tahun berarti 4 bulan ya, 2 tahun 4 bulan. Nah, jadi dari sepertiga nilai proyek ini untuk menutupi kekurangan di tahun kedua, kekurangan kos yang belum ditutupi sampai tahun kedua. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan menerima atau menolak proyek ini? Karena waktu yang ditentukan adalah 2 tahun, balik modalnya lebih dari 2 tahun, berarti proyek ini akan kita tolak kalau mengikuti kriteria payback period. Nah, kemudian ada beberapa drawback ya, kekurangan dari payback period ini. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya nih, kita harus memutuskan
kalau menerima project itu limitasi untuk paybacknya itu 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Nah, jadi seperti yang udah kita tahu nih, payback period itu dia mengignore, tidak mempertimbangkan time value of money. Kenapa tidak mempertimbangkan? Kita lihat sendiri ya tadi di sini, langsung aja cash flow-nya nih yang kita hitung di sini, bukan present value cash flow-nya. Nah, di sini ya. Lalu itu salah satu kekurangan pertama. Lebih parahnya lagi, cash flow setelah tahun kedua itu kita akan hilaukan, kita nggak pertimbangkan. Kenapa? Yang kita perhatikan kan hanya ini ya, limitasi kita 2 tahun atau kurang. Nah, kita lihat nih kekurangannya, efeknya seperti apa. Nah, kita lihat ada 2 project. Ini adalah project yang nilai umur projectnya itu lebih panjang, 4 tahun. Kalau ini umur projectnya cuma 2 tahun di sini. Semua project ini membutuhkan cost yang sama, 250 di awal, di tahun ke-0. Nah, kita lihat nih, payback period pada tahun kedua. Nah, kita lihat ya, 2 ditambah 50 dibagi 102,5 tahun. Dari mana dapatnya? Kita lihat ya, kan 250 nih. Pas di tahun kedua baru recovernya 200, berarti masih kurang 50. Nah, berarti bagian yang belum di recover 50 dibagi dengan 100. Nah, berarti di sini ya, 2,5 tahun. Nah, payback period untuk project yang short ini kita lihat. Ini 250, kalau di sini di recover 100 tinggal 150. Nah, di sini berarti pas 150 ke 200, nah itu sudah fully recover ya, malah kita kelebihan 50. Nah, berarti payback periodnya kapan? 1 setahun ditambah dari 100 ini, dari tahun pertama ini kita masih kurang 150. 1 ditambah 150 bagi 200. Nah, ini dia, sama dengan 1,75 tahun. Nah, berdasarkan cut off yang ditentukan oleh manajemen adalah 2 tahun, berarti project yang short ini akan lebih diterima dibandingkan project yang long di sini. Nah, oke, ini keputusan menggunakan payback. Nah, sekarang kita bandingkan dengan NPV di sini. Misalnya nih, kita sebenarnya butuh return 15% untuk mengejar risiko project ini. Nah, sekarang kita hitung NPV-nya. NPV untuk yang short berarti 250 initial outlay-nya minus 250 ditambah future cash flow tahun pertama dibagi 1 plus 15%, ditambah future cash flow tahun kedua dibagi 1 plus 15% pangkat 2, minus 11,81. Nah, berarti dia tidak memberikan value added kepada perusahaan, bahkan mengurangi nilai perusahaan kalau kita hitung NPV-nya. Nah, kemudian untuk yang project yang long di sini, ini karena 100 itu, ini 100 itu annuity ya, sama sampai tahun keempat. Berarti kita bisa pakai present value interest factor annuity di sini. Dibandingkan kita mempresent value kan 4 kali. Nah, di sini kita cukup sekali saja, dikali 100 cash flow dikali dengan present value interest factor annuity. 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat T dibagi R. Nah, jangan lupa dikurangi dengan initial outlay-nya, yaitu 35,50. Jadi NPV-nya 35,50 untuk project yang short, atau menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan 35,50. Nah, kalau dilihat di sini berarti harusnya kita menerima project apa? Menerima project long di sini, sementara short jangan kita ambil. Nah, kalau kita pakai kriteria payback period, malah sebaliknya ya, kita harusnya mengambil yang short dan tidak mengambil yang long, padahal yang short itu mengurangi nilai perusahaan. Nah, dia negatif ya. Nah, jadi akan mengurangi value dari shareholder equity. Kebalikannya, kita harusnya ngambil longer investment karena akan meningkatkan share value. Nah, itu kekurangan dari metode payback period ini. Nah, sekarang kita cek nih, apakah payback period ini merupakan decision kriteria yang baik untuk pengambilan keputusan investasi. Pertanyaan pertama, apakah mempertimbangkan time value of money? Tidak ya, dia tidak menggunakan present value cash flow, tapi menggunakan cash flow langsung, nominal cash flow-nya.
Nah, kemudian apakah dia mempertimbangkan risiko dari cash flow? Tidak ya, tidak dipertimbangkan sama sekali risiko dari project tersebut. Kemudian apakah payback rules ini menyediakan indikasi peningkatan nilai perusahaan? Tidak ya. Jadi kita hanya tahu break evennya kapan. Nah, setelah break even itu ada indikasi bahwa nilai cash flow-nya melebihi dari initial outlay. Nah, tapi karena tadi cash flow-nya tidak mempertimbangkan risiko, jadi tidak mengindikasikan peningkatan nilai perusahaan, hanya memperlihatkan ada cash flow yang positif setelah melewati payback periodnya. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Apakah kita sebaiknya mempertimbangkan payback rule sebagai our primary decision rule? Nah, sebaiknya tidak mempertimbangkan payback period sebagai primary decision rule, sebagai kriteria keputusan utamanya. Tapi payback period ini baik digunakan untuk memperlihatkan break evennya. Jadi kayak kapan sih kita akan balik modal. Jadi kayak kriteria tambahan saja, bukan primary-nya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari payback. Kelebihannya apa? Mudah dimengerti ya. Kita langsung tahu berarti kita break evennya kapan, balik modalnya kapan. Nah, kemudian dia mengadjust uncertainty dari letter cash flow di sini. Nah, karena kan kita kan benar-benar mempertimbangkan cash flow di awal tahun ya sampai payback di sini. Jadi untuk kan di sini kan namanya juga cash flow kan estimasi ya, jadi semakin panjang cash flow-nya itu akan semakin tinggi ketidakpastiannya. Nah, kemudian dia juga bias toward liquidity. Jadi sini juga kelebihannya itu dia mempertimbangkan cash flow yang di awal-awal, berarti cash flow yang lebih liquid di awal. Nah, di sini disadvantage-nya apa? Yang pastinya tadi dia tidak mempertimbangkan time value of money. Nah, kemudian cut off point-nya, penentuan cut off point-nya mau berapa sih payback cut off point, atau kita membandingkan payback period kita itu dengan berapa tahun. Nah, itu kan arbiter ya, mungkin manajemen A bilang berapa 2 tahun, manajer B bilang 3 tahun. Nah, itu nilainya arbiter di sini, tidak ada satu nilai yang apa ya, yang pasti lah yang jadi patokan di sini. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya apa? Dia mengignore, tidak mempertimbangkan cash flow setelah cut off date-nya. Jadi ya udah sampai yang dipertimbangkan tuh hanya cash flow sampai dia payback saja. Setelah itu ya mau lebih ya udah, kan kita kan hanya butuh kapan kita balik modal. Nah, kemudian ada bias untuk long term project. Nah, seperti yang tadi dicontohkan untuk long term itu kesannya paybacknya kan akan selalu lebih lama ya dibanding yang short term project ya, apalagi project-project yang butuh ini yang memang by nature dia itu ada project yang jangka panjang karena research and development-nya itu saja lama gitu pengembangannya. Nah, jadi kayak di sana kita hanya memperhatikan cash flow di awal yang biasanya itu cash flow-nya kecil untuk yang long term di sini karena masih pengembangan. Nah, kita tidak menghiraukan cash flow yang setelah pengembangan itu yang udah jangka panjangnya di sini. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari payback period. Nah, masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu discounted payback period. Nah, kan kita tahu tadi bahwa payback period itu kan tidak mempertimbangkan time value of money. Nah, discounted payback period ini mencoba untuk menutupi kekurangan dari payback period yang biasa. Jadi, cash flow yang dipertimbangkan atau yang dihitung menggunakan discounted payback period ini menggunakan present value cash flow. Nah, barulah kita hitung kapan kita balik modalnya. Jadi kita menghitung present value cash flow-nya berdasarkan required rate of return ya. Nah, kemudian
kita juga membandingkan nih discounted payback-nya itu dengan cut off point tertentu yang sudah ditentukan oleh manajemen biasanya. Jadi kita bandingkan discounted payback period dengan specified required periodnya kapan. Decision rules-nya apa? Terima project ketika payback on discounted basis atau discounted payback periodnya itu masih berada di waktu tertentu yang sudah ditargetkan. Nah, ini masih contoh yang sama ya. Nah, untuk ininya specified periodnya itu masih 2 tahun. Kemudian required return-nya itu untuk risiko ini 12% sama seperti waktu kita menghitung NPV. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu present value dari setiap cash flow-nya. Nah, kita lihat ya. Tahun pertama cash flow-nya itu 63.120, kemudian kita present value kan dibagi 1 plus 12 pangkat 1. Nah, karena kita mau menghitung discounted payback-nya, kita cek nih. Tahun pertama kita butuh 165.000, yang baru balik ini sejumlah present value ini. Masih sisa 108.643. Nah, kemudian 108.643 pas tahun kedua dikurangi dengan present value dari cash flow tahun kedua, ternyata masih butuh untuk recover 52.202. Nah, tahun ketiga itu ternyata sudah fully recovered ya. Nah, terlihat di sini tanda negatif cash flow, berarti initial outlay-nya sudah semuanya di cover oleh present value cash flow dan ada additional value 12.627. Berarti projectnya itu paybacknya itu di tahun ke-3. Lebih tepatnya berapa? Lebih tepatnya 2 ditambah ini kekurangannya berapa? Kekurangannya 52.202 dibagi dengan proporsi dari present value cash flow ya, jangan dibagi dengan 91.080 ini, yaitu 2,81 tahun di sini. Nah, apakah kita akan menerima atau mereject project ini? Kita bandingkan dengan required periodnya. Required periodnya yaitu 2 tahun di sini. Required periodnya 2 tahun dibandingkan dengan discountednya payback period 2,81 kan lebih lama nih. Berarti kita akan menolak project ini karena discounted paybacknya lebih lama dibandingkan required period kita. Nah, ini kalau misalnya mau dicek di Excel-nya seperti ini ya. Ini R-nya 12%. Ini tadi sudah. Kalian bisa cek ya nanti di Excel-nya bagaimana cara menghitung NPV. Kemudian ini payback period. Nah, ini yang discounted payback period. Nah, ini adalah cash flow-nya. Akumulasi cash flow biasa di sini. Kemudian ini ada discounted cash flow, ini akumulasi discounted cash flow. Nah, ini informasi untuk menjawab decision kriteria selanjutnya. Untuk yang kriteria discounted kita bahas dari awal aja. Untuk yang NPV berarti kita cari dulu discounted cash flow-nya masing-masing nih di sini ya. Semua cash flow dibagi dengan 1 plus R-nya 12% pangkat T. T-nya yang ini. Nah, kemudian untuk mencari net present value boleh kalian jumlahkan semua ini karena ini kan tadi udah negatif ya, atau ini semuanya ditambahin lalu dikurangi 165.000, hasilnya 12.627. Ini dijumlahkan terus minus negatif 64 karena untuk membalikkan tanda negatifnya di sini ya. Nah, kemudian present value tahun nilai perbandingannya 0 di sini, berarti decision-nya apa? Terima project. Kemudian untuk yang payback period, nih payback period kita hanya menghitung kita hanya melihat dari akumulasi cash flow-nya ini yang udah balik modal berapa. Nih akumulasi cash flow-nya minus 165.000. Di sini berarti minus 165 tambah 6320 minus 101 dan seterusnya. Pas di sini akumulasi cash flow-nya sudah positif ya. Nah, di sini berarti 2. Ini 2 ditambah ini kekurangannya dibagi dengan 70.802,34 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Kemudian kalau untuk discounted payback period kita hitung discounted cash flow-nya sudah ada, kita hitung accumulated
discounted cash flow-nya. Ini 165.000. Kemudian yang di sini 165.000 ditambah 56 108 ditambah 56 minus 52 minus 52.000 plus 64.000 baru positif 12.627. Berarti kita akan balik modalnya itu di tahun ketiga, lebih tepatnya 2,81 tahun, ini 2 tahun 9,66 bulan. Nah, karena required periodnya 2 tahun 2 tahun, berarti menurut kriteria ini kita akan menolak project ini. Sementara NPV kita akan menerima project tersebut. Nah, sekarang kita mau cek apakah discounted payback ini merupakan kriteria yang baik untuk pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, apakah discounted payback rules ini mempertimbangkan time value of money? Iya ya, sudah mempertimbangkan time value of money. Apakah sudah mengadjust risiko? Sudah mengadjust risiko dengan kita membutuhkan satu required return untuk mengadjust risiko tersebut. Nah, kemudian apakah discounted payback itu menyediakan indikasi tentang peningkatan nilai untuk perusahaan. Nah, di sini dia kalau kita udah dapat paybacknya itu di tahun tertentu, nah di sini kita hanya tahu periode break evennya, tapi kita nggak tahu tuh berapa nilai tambah untuk perusahaan, karena kan kita fokusnya sampai kapan dia balik modal. Nah, cash flow setelahnya itu kita nggak hitung lagi, jadi kita mengignore cash flow setelahnya, jadi kita tidak bisa menyediakan data berapa sih peningkatan nilai perusahaan kalau hanya menggunakan metode discounted payback. Nah, karena dari 3 pertanyaan ini ada satu yang jawabannya tidak, apakah kita perlu mengconsider discounted payback sebagai primary decision rule? Nah, sebaiknya kalau untuk primary decision rules itu tidak ya, tapi untuk informasi tambahan untuk decision, untuk investment decision itu boleh ya. Jadi kita tahu nih sense-nya kapan sih kita balik modal in terms of present value cash flow. Nah, ini adalah advantage sama disadvantage-nya. Ini advantage mirip sama yang payback period tadi, tapi yang untuk advantage-nya itu ada tambahan bahwa sudah mempertimbangkan time value of money. Yang lain, kemudian ini easy to understand, masih sama ya. Kemudian di sini tambahannya dia tidak akan di sini kalau kita menggunakan discounted payback ini, kan discounted payback itu sudah memperlihatkan kapan cost itu semuanya balik modal berdasarkan present value cash flow-nya. Nah, pas di tahun discounted payback itu udah pasti cost itu sudah di recovery. Nah, pasti NPV-nya tidak mungkin negatif. NPV-nya pasti positif setelah melewati discounted payback tersebut. Nah, jadi ini ada salah satu kelebihan dari discounted payback. Kalau kita menerima satu project karena berdasarkan kriteria discounted payback ini, nah kita juga pasti menerima project dengan NPV yang positif di sini ya. Kemudian dia juga liquidity ya yang diperhatikan itu cash flow di awal. Di sini yang lebih liquid. Disadvantage-nya apa di sini? Nah, mungkin dia akan menolak positif NPV investment. Karena apa? Pas kita ngitung misalnya ternyata discounted payback kita itu kan 2, tadi 2 tahun 9 bulan tadi ya. Nah, di sini karena required period kita ada 2 tahun, nah berarti kita akan menolak project tersebut. Nah, padahal project tersebut NPV-nya adalah positif. Kemudian kekurangan selanjutnya ini sama nih seperti yang tadi, yang payback period.
Nih, cut off pointnya tuh berapa sih sebenarnya? Apakah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Nah, ini arbiter, bisa berbeda-beda antar orang. Nah, kemudian dia mengignore juga cash flow yang melebihi cut off point. Nih, sama juga ya, untuk long term project dia juga agak bias kalau kita mengambil keputusan investasi berdasarkan discounting payback ini. Nah, itu adalah rules atau decision kriteria payback period sama discounted payback. Setelah ini kita akan lanjut ke kriteria keempat, yaitu average accounting return.